Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam program Esensi Ajaran Islam. Nah, pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki subjudul keselamatan melalui kecintaan kepada Tuhan. Tapi sebelum membahas ini, kita akan menyapa Bapak narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Basit Syahid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak pada kesempatan kali ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bapak, seperti tadi saya sudah singgung di awal, kita akan membahas tentang keselamatan melalui kecintaan kepada Tuhan. Ini dalam bab ke-7, Huzur menyampaikan dalam buku ini. Nah Bapak, silakan diterangkan berkenaan dengan. Ya, pada kali ini kita akan membicarakan atau membahas tentang keselamatan melalui kecintaan kepada Tuhan. Iya. Dan sebelumnya topik bahasan kita ini adalah mengenai najat atau keselamatan. Iya. Ya. Sebetulnya bila orang ingin mencari keselamatan di akhirat, maka dia harus selamat juga di dunia ini. Dan ini memerlukan usaha yang sangat luar biasa sekali. Dan kita tahu bahwa manusia dengan segala keterbatasannya itu tidak akan mampu menyelamatkan diri sendiri tanpa pertolongan dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu sebetulnya kurnia Allah Subhanahu wa taala yang berupa nur dan petunjuk itulah yang bisa membersihkan kalbu manusia itu. Iya. Dan satu hal yang menarik di sini yang diterangkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, ya, bahwa manusia dengan usahanya sendiri tidak akan mampu tanpa pertolongan dan nur samawi itu. Tidak akan mampu membersihkan karat-karat, ya, yang ada dalam hati seorang itu. Nah, ini semua merujuk kepada kurnia Allah Subhanahu wa taala yang harus dia peroleh. Dan untuk mencari nur itu, maka perlu ada usaha. Nah, salah satunya adalah selain berusaha untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan semua apa-apa yang dilarang, ya. Salah satunya adalah harus menumbuhkan kecintaan kepada Sang Khalik ini. Ya. Ini juga, ya, bukan mudah untuk mendapatkannya tanpa juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya saya akan bacakan kutipan dari buku Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu Casmai Masihi, ya, yang ada dalam Ruhani Hazain volume 20 halaman 338, 378, 380. Beliau menyatakan, di samping pemahaman yaitu ma'rifat yang dibutuhkan bagi keselamatan manusia adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya jelas bahwa tidak ada siapapun yang akan mengazab orang lain yang mencintai dirinya. Kecintaan akan menarik kasih kepada dirinya. Jika seseorang mencintai seorang lain secara tulus dan meskipun ia tidak memberitahukan rasa kasihnya kepada yang bersangkutan, sekurang-kurangnya akan berakibat pada keadaan bahwa ia tidak akan memusuhi orang yang dikasihinya. Karena itulah dikatakan bahwa sebuah hati memiliki kecenderungan kepada hati lainnya. Jadi umum saja atau nature manusia, ya, dalam kehidupan sehari-hari, bila kita mencintai seseorang, maka orang yang dicinta pun akan cenderung kepada kita. Jadi, dan ini Hazrat Masih menyatakan bahwa keadaan itu juga akan memperlihatkan bahwa orang itu mencintai dirinya. Coba saja lihat kita dalam kehidupan sehari-hari.
bila dua orang memiliki hubungan antar kecintaan kan beda perilakunya, sikapnya, dalam bertutur kata dan lain-lainnya. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak mungkin seseorang yang betul-betul memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menurunkan azabnya ini. Ya, tidak mungkin. Jadi sumber keselamatan yang utama itu bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti mewujud di dalam di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu memberikan petunjuk dan lain-lainnya. Kan ada kekuatan yang menghangatkan kalbu seseorang untuk membersihkan semua laku dosa ini. Hazrat Masih SAW selalunya menyatakan, daya tarik yang dimiliki para nabi dan rasul sehingga beribu manusia tertarik kepada mereka serta mengasihi mereka sedemikian rupa, ya, sehingga bersedia mengorbankan jiwa raganya adalah karena hati para wujud suci tersebut dipenuhi rasa welas asih kepada manusia lebih dari kasih seorang ibu kepada anaknya. Para wujud suci tersebut bersedia menderita sakit dan kesulitan demi kemaslahatan umatnya. Daya tarik diri mereka lalu menarik hati-hati yang suci ke arah mereka ini. Itulah kekuatan kudsiyah yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Hatinya begitu bersih dan itu terpancar ya dalam bentuk welas asih, ya, rasa kasihan kepada umat manusia. Ya, itulah yang menjadi daya tarik orang-orang kepada para wujud suci itu. Dan itu bisa terpancar ya dan bisa terzahirkan dari sikap dan perilaku bagaimana curahan kasih sayang welas asih itu kepada sesama manusia. Ya. Inilah ya, bila seorang manusia menyadari adanya rasa kasih dari manusia lain kepada dirinya, bagaimana mungkin dengan Yang Maha Kuasa yang mengetahui segala hal yang tersembunyi bisa menjadi tidak mengetahui adanya kasih yang tulus dari salah seorang makhluknya. Ya, antara manusia saja kan perilaku atau penzahiran seseorang mengasihi seseorang yang lain itu akan nampak. Ya. Akan nampak ya, walaupun tidak diutarakan. Apalagi terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang Maha mengetahui dan Maha melihat ya kondisi seseorang, hati seseorang itu, bagaimana mungkin tidak mengetahui bahwa hambanya itu mencintai sang Khaliknya, dirinya itu. Sedangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun terwujud dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Iya, nantinya akan berwujud seperti itu. Ya, dalam berbagai dalam bentuk pengabulan doa dan lain-lainnya kan. Dan itu nur itu, keridhaan Allah taala yang berbentuk nur itulah yang akan membuka jalan atau akan membersihkan karat-karat dosa di dalam hati seseorang. Oleh karena itu di sini selanjutnya beliau alaihissalam menyatakan kecintaan adalah suatu hal yang ajaib. Kehangatan api kecintaan demikian bisa mengatasi api dosa dan memadamkan nyala kedurhakaan di hati manusia. Kasih yang bersifat tulus, langsung dan sempurna tidak mungkin ada berdampingan dengan pengazaban. Jadi sifat welas asih ini atau penzahiran kasih sayang ini tidak akan mungkin berdampingan dengan kemurkaan. Ya. Ke dalam kehidupan sehari-hari pun jarang sekali dan tidak mungkin ya seperti itu. Ya, malah kalaupun ada sedikit marah itu karena penzahiran dari perhatiannya dan kecintaannya. Ya. Dan apalagi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seluk-beluk, mengetahui kedalaman hati seseorang itu. Yang terbersih dalam hati seorang pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Baik. Jadi memang keselamatan ini memang salah satu cita-cita daripada manusia pada umumnya ya Pak ya. Namun dalam meraih ini memang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ada kata-kata yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil petik hikmah ya pemirsa. Kecintaan adalah suatu hal yang ajaib tadi di awal kita. Memang merupakan suatu keajaiban dari seorang hamba kepada kaumnya. Kepada seorang hamba kepada Tuhannya. Begitu. Nah tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita bahwasannya api kecintaan tadi ya, tidak akan mengazab
orang yang mencintainya. Nah, seperti halnya tadi, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui seorang hambanya itu mencintainya, nah, dia tidak akan mengazab hambanya. Seperti itu Pak ya tadi. Ya, Silahkan. itu ungkapan dari itu. Selanjutnya beliau alaihissalam menyatakan salah satu tanda dari kasih hakiki adalah menjadi bagian dari fitrah dirinya untuk takut berpisah dengan kekasihnya. Ia akan merasa dirinya karam jika sampai melakukan kesalahan sekecil apapun dan menganggap sebagai racun yang pahit untuk menentang sang kekasih. Iya. Sang pencipta ini akan selalu merindukan pertemuan dengan kekasih dan menganggap kejauhan dirinya sebagai siksaan yang sepertinya membawa kematian. Jadi kalau ada rasa cinta ya, itu menuntut ya kerinduan ya. Dia akan merasa gelisah kalau berpisah dengan sang kekasih. Ya, dan akan berusaha selalu untuk bertemu dengannya. Nah, inilah dan dia akan berusaha begitu hati-hati sehingga kekasih itu atau dirinya akan sangat berhati-hati dalam sikapnya, dalam tutur katanya, dalam amalannya untuk tidak membangkitkan ketidaksukaan sang kekasih. Jadi bagaimana caranya itu berusaha dia akan agar berusaha untuk menarik kecintaan dari orang itu. Iya, inilah di sini dikatakan bahwa jadi sang pencinta akan selalu merindukan pertemuan dengan kasihnya dan menganggap kejauhan darinya, berjauhan dengannya sebagai siksaan yang sepertinya membawa kematian. Jangan lagi melakukan dosa dalam pengertian manusia biasa seperti membunuh, berzina, mencuri, bersaksi palsu, bahkan sampai terjadi kelalaian kecil saja baginya sudah merupakan dosa besar, dosa akbar. Selain wujud Tuhan, ia tidak mempunyai kecenderungan apapun kepada yang lainnya ini. Jadi itulah ya, dan kadar ini ya, Allah Ta'ala akan mengetahuinya sampai di mana. Ya. Jadi nggak bisa menipu dengan kata-kata. Kalau sama manusia kan bisa saja. Tapi Allah Ta'ala yang melihat kedalaman hati seorang ini, kalau betul-betul dia mencintainya, ya akan zahir juga dan Allah Ta'ala mengetahui. Jadi tidak akan mungkin ya menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nauzubillah. Oleh karena itu, ya walaupun berbuih seseorang mengatakan aku mencintai Allah Ta'ala begini, tapi hatinya kosong dari itu, nah itu akan nampak dari perlakuan dan sikap dirinya, sikap Allah Ta'ala terhadap dirinya. Iya. Itu saja. Jadi walaupun macam-macamnya ditutupi, nggak akan. Tetap zahir. Tetap akan zahir. Allah Ta'ala sama mengetahui ya kamu ini hanya cerita saja. Ya, ingat pun tidak. Ya. Nah inilah yang yang akan membedakan kualitas seseorang di dalam beribadah, dalam ketaatan, dalam kepatuhan ya terhadapnya ini. Itulah. Jadi kecintaan itulah ya sampai di mana ya seseorang itu dia akan zahir di dalam amalan kepatuhan, ketaatan dan pengabdian terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya beliau alaihissalam menyatakan, ia akan selalu menyibukkan diri dengan istighfar di hadapan yang maha abadi. Karena batinnya tidak pernah bisa menerima rasa keterpisahan dengan Allah yang maha agung. Ia akan menganggap kelalaian sekecil apapun akibat fitrah manusiawinya sebagai dosa besar sebesar gunung. Itulah yang menjadi sebab mengapa mereka memiliki hubungan suci dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu sibuk dengan istighfar. Sudah menjadi karakteristik dari suatu hubungan kecintaan bahwa seorang pencinta hakiki akan selalu ketakutan kalau yang dikasihnya sampai jengkel kepadanya. Kalbunya akan selalu mendambakan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana seorang peminum anggur tidak pernah puas minum hanya sekali saja, seteguk saja. Begitu juga bila kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala marak di dalam hati seorang, hatinya akan terus-menerus mengharapkan kehadiran Tuhan berulang kali dan terus-menerus ini. Nah inilah ya, kalau memang seseorang ini mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, maka dia akan selalu banyak beristighfar, mendambakan selalu berhubungan dengannya. Ya. Dan ini seperti digambarkan oleh Muhammad SAW, seorang yang peminum anggur.
Mabuk, Pak. yang pemabuk itu. Dia tidak akan mungkin puas hanya dengan Satu satu tegukan. sloki saja. Ya. Dia akan terus-menerus sampai dia lupa daratan. Jadi memang Nah, sudah fitrat dari manusia, Pak ya. Dan pemirsa, merupakan kecintaan itu ketika orang sudah mencintai tidak menginginkan agar seseorang yang dicintainya itu merasa jengkel, tadi sudah dijelaskan Iya. benar, Pak ya. Iya. Jadi memang merupakan PR kita bersama pemirsa untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Pak. Iya, dan itu cirinya yang luar biasa bahwa seorang yang mencintai Allah Ta'ala selalu banyak beristighfar. Iya. Nah, istighfar itu salah satu artinya berusaha menarik kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dia menghindarkan diri daripada dosa. Istighfar tadi, Pak. Istighfar itu. Ya. Artinya istighfar itu juga artinya berupa kekuatan yang diminta oleh kita kepada Allah Ta'ala supaya menutupi segala kelemahan-kelemahannya. Berarti selain kita mohon ampun, kemudian juga istighfar juga Iya, dapat itu mencegah, Pak ya. meminta kekuatan Iya. kepada Allah Subhanahu wa taala, bantuan, pertolongan untuk supaya manusia ini bisa menutupi atau bantuan dari Allah Ta'ala untuk menutupi segala kelemahan sebagai manusiawi ini. Ya. Kadar intensitas kasih ilahi ini menjadikan seorang bertambah tekun memusat pikirannya pada beristighfar. Salah satu tanda seorang yang dianggap suci adalah ia terlihat lebih banyak beristighfar dibandingkan orang lain. Iya. Makna hakiki daripada istighfar adalah permohonan kepada Tuhan bahwa melalui berkat rahmat-Nya, maka kelemahan manusiawi yang mungkin menjerumuskan dirinya semua ditutupi dan dipeliharakan. Maka daripada istighfar itu, jika diperluas, makna daripada istighfar jika diperluas bagi manusia awam lainnya, mengandung arti sebagai permohonan kepada Tuhan dengan harapan semoga kesalahan apapun yang telah terjadi, kiranya Tuhan berkenan memelihara si pemohon dari segala akibat buruknya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Nah, inilah salah satu ciri orang-orang yang mencintai Tuhan, selalu banyak beristighfar. Karena dengan istighfar itulah Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan, menutupi atau segala kekurangan akibat kelemahan manusiawinya untuk tidak memberikan kemudaratan ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk beristighfar. Bukan karena laku dosa. Tetapi jangan-jangan karena atas keterbatasan sebagai manusia, ya ada hal-hal yang bisa memberikan mudarat kepada umatnya dan selanjutnya ini. Ya. Seperti yang kita ketahui, manusia itu tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan kelemahan. Gitu, Pak ya. Ya, itulah. Jadi istighfar itu ya meminta supaya Allah Ta'ala menutupi segala kekurangannya, ya, untuk kelemahannya dalam segala hal, ya, supaya ini tidak memberikan kemudaratan. Dengan demikian jelas bahwa sumber dari keselamatan hakiki adalah kecintaan kepada Tuhan, di mana yang bersangkutan akan dapat menarik kasih Allah Subhanahu wa taala kepadanya melalui laku rendah hati, berdoa dan selalu beristighfar. Ya. Jika kecintaan manusia kepada Tuhannya menjadi sempurna yang membakar habis nafsu-nafsu kemanusiaannya, maka kasih Allah Subhanahu wa taala akan turun ke dalam hatinya yang akan menariknya keluar dari kubangan kehidupan berharkat rendah. Ia selanjutnya akan memperoleh warna kesucian Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Hidup dan yang tegak dengan zatnya sendiri. Melalui pantulan refleksi inilah ia akan memperoleh semua fitrat ilahi. Ia akan menjadi manifestasi dari refleksi ilahi dan melalui dirinya maka semua rahasia tersembunyi dan laten dari khazanah abadi rububiyatnya dibukakan kepada dunia ini. Jadi ada 3 hal yang menarik di sini, ya, untuk menarik kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu satu, dengan berusaha untuk merendahkan rendah diri. Artinya dia orang-orang yang khusyuk, ya, orang yang betul-betul tawadhu, ya. Kemudian dia akan selalu berdoa dan selalu beristighfar ini. Ya, inilah hal yang akan menarik kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di sini biasanya orang yang di dalam dirinya mulai
ada tumbuh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dirinya akan merasa tidak memiliki apapun, tidak berdaya. Akan mendorong dirinya akan selalu merasa rendah hati. Ya, dia tidak akan memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Baik. Dia akan jadi itulah yang dikatakan orang-orang yang sholat itu orang mukmin yang sejati, dia akan selalu khusyuk, ya, merendahkan diri dan lain. Tentu saja berdoa, ya. Dan yang ketiga adalah beristighfar. Inilah, ya, bila ini sudah terjadi, maka akan turun, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi manifestasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa diserap dan dizahirkan oleh seorang manusia ini. Barulah dia akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan najat hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala tadi sudah dijelaskan misalnya tawadu, Tawadu, ya, merendahkan diri. Merendahkan diri ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa kita perhatikan pemirsa. Jadi memang merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kecintaan ini. Jadi terlebih kecintaan kepada sesama manusia. Nah, kemudian Allah menerangkan lagi tadi Pak ya, bahwasannya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba kerendah hatian. Jadi tidak menganggap orang lain sebagai lebih rendah dari dirinya begitu. Kemudian Pak selanjutnya Pak. Dan biasanya kalau orang yang merendahkan hati, ya, dia terus kemudian berdoa dan selalu beristighfar. Inilah yang kemudian akan menuntun dia menerima kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akan dizahirkan bagi dirinya refleksi ilahi, ya, dan akan dibukakan rahasia-rahasia tersembunyi dari khazanah, ya, ma'rifat ilahi bagi dirinya. Baik. Berkenaan dengan keselamatan melalui kecintaan kepada Tuhan ini mungkin agaknya sudah jelas begitu Pak ya. Mungkin karena waktu, mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan sebelum kita menutup program pada kesempatan kali ini. Iya, secara singkat ini sumber hakiki daripada keselamatan ini adalah manusia berusaha untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mendekatkan diri seseorang dan akan berusaha untuk menghindarkan diri dari amalan-amalan, tingkah laku, ucapan yang boleh menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ini sudah terjadi, maka nur yang datang dari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu makna atau kekuatan untuk membersihkan dirinya dari semua karat-karat dosa yang akan membuat seseorang gelap hati. Baik. Demikianlah pemirsa perbincangan kita bersama Bapak Maulana Abdul Basit Syahid berkenaan dengan keselamatan melalui kecintaan kepada Tuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita agar kita selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya Nasir Ahmad beserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.